Shalom, shalom, shalom. Kembali lagi bersama dengan kami Podcast with God persembahan Gereja Kristus Bandung. Save with Jesus. New hope, new life, new me. Let's go. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Senang sekali kita kembali berjumpa dalam serangkaian podcast kita. Kalau minggu-minggu yang lalu ya kita sudah mendengarkan bintang tamu yang begitu luar biasa. Ada dari Gereja Kristus Petamburan, pendeta Gereja Kristus Petamburan. Kemudian kita juga menghadirkan beberapa jemaat yang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mengikut Kristus. Nah, kali ini kita juga kedatangan tamu yang tidak kalah spesial. Wih, tidak kalah spesial. Pakai telur spesial, betul. Ya, beliau juga pernah melayani sebagai dosen di STT Cipanas. bukan pernah, sekarang masih kan? Masih Sekarang udah enggak. Atau masih ngisi-ngisi, Pak? Apa tuh? Masih ngisi-ngisi jadi dosen di STT? Masih Cipanas? Di STT lain? Oh, di STT Bandung, cuma saya lagi cuti. Oh, lagi cuti dulu. Baik. Ya, sudah penasaran siapa orangnya? Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Pendeta Andreas Filipus. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Gimana kabarnya, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Pendeta namanya siapa, terus basis pelayanannya di mana, sekarang juga aktif dalam pelayanan apa? Boleh diperkenalkan diri? Iya. Shalom Bapak Ibu, nama saya Andreas Filipus. Sekarang basis pelayanan saya di Gereja Kristus Bogor. Untuk pelayanan sedang dipercayakan tanggung jawab sebagai ketua majelis di GK Bogor. Oh, ketua majelisnya Bapak? Iya. Sekaligus pendeta ya? Betul. Sekaligus pendeta. Ya. Oke. Mengajar masih tapi Lagi cuti dulu. Oh ya. Berarti masih suka ke STT Bandung yang di Pasteur? Betul. Oke. Ngajar apa, Pak? Mata kuliah apa? Terakhir saya ngajar doktrin Allah dan doktrin Alkitab, terus ngajar etika Kristen. Baik. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi saya sempat bertemu beliau di kampus STT Cipanas, cuma waktu mau masuk kelas saya, Bapak udah nggak ngajar lagi. Iya, jadi saya hanya bertemu aja, tapi nggak diajar sama Pak Andreas gitu ya. Tapi tingkat saya yang di atas itu masih ngajar apa Pak waktu di Cipanas, Pak? Saya sempat ajar mata kuliah pemuridan, teologi dan budaya, terus juga etika Kristen juga pernah. Oh, oke. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama 30 menit ke depan akan berbincang mengenai pelayanan juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, Pak, sebelumnya kami sudah membriefing Pak Andreas begitu ya tentang topik pembahasan kita pada hari ini, apa tujuan hidup dan pelayananmu. Itu kan pasti setiap orang itu punya tujuannya, Pak ya. Bangun tidur pasti kita begitu melek pasti ada tujuan yang pengen kita gapai. Begitu juga dalam pelayanan. Kita juga nggak pengen pelayanan itu cuma duduk aja terus yang penting hadir dan lain sebagainya. Perlu ada goals yang mendasari pelayanan juga kehidupan yang kita sedang jalankan. Gereja Kristus Bandung punya goals itu, Pak. Jadi goalsnya adalah seperti yang senior saya ini rancang begitu ya, berdasarkan firman Tuhan. Ada yang namanya living in God's planning, hidup dalam rencana Tuhan. Ini adalah goals dan juga tujuan pelayanan dari Gereja Kristus Bandung. Nah, kalau kemarin Pak Pendeta Tony itu sempat membahas di poin yang kedua. Nah, sekarang kita mau beranjak di poin yang ketiga. Kalau Bapak Ibu masih penasaran gitu ya, poin yang kedua dan pertama itu pembahasannya apa? Monggo silahkan dicek YouTube Gereja Kristus Bandung di episode sebelumnya. Kami membahas tentang misi-misi agar visi kami yaitu living in God's planning ini bisa tercapai. Nah, kalau kali ini kita akan bahas di poin yang ketiga. Dalam poin yang ketiga ini misinya adalah jemaat dibuat rindu untuk hidup mengalami pertumbuhan secara rohani. Ya. Kami memiliki pemikiran hidup mengalami pertumbuhan rohani itu didasari oleh Roma 12 ayat 2. Ya, Iya. oke. Bahwa setiap orang yang mengalami pertumbuhan rohani itu harus mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, mungkin sekarang yang mau kita bahas adalah langkah praktis apa yang bisa kita lakukan agar tujuan
jemaat yaitu mengalami pertumbuhan secara rohani atau mengalami perubahan dalam hidupnya, itu bisa kita raih. Mungkin begini, Bagaimana Pak? kita mohon Pak Pendeta Andreas Ya. memberikan masukan kepada kita, Oh ya, betul memberikan pemikiran bagi kita Betul. untuk memperkaya apa yang kita canangkan dalam pelayanan kita di Gereja Kristus Bandung, supaya orang-orang Dari jemaat itu mengalami perubahan. Betul. Begitu. Jadi kita memohon kepada Oh, Pak ya, Andreas supaya Pak Andreas memberikan Ya. itu, memperkaya pelayanan Betul. kita dengan pemikiran Pak Andreas. Begitu. Oh ya, kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Ya mungkin disclaimer dulu kali ya. Ini artinya kan kita ngobrol gitu. Iya, ngobrol Di santai, Pak. pelayanan karena kan Iya, betul. bisa dibilang ya pengalaman saya baru sependek itu, apalagi dibanding oleh Pendeta Amir gitu ya yang sudah puluhan tahun melayani. Oke. Cuman dari sependek pengalaman saya sih kalau ngomongin pertumbuhan begitu tadi kan kerinduan jemaat untuk bertumbuh gitu ya. Menurut saya pertama-tama kita nggak bisa buat-buat kerinduan itu kan. Betul. Betul. Iya. Gak bisa Jadi munafik. secara teologis kerinduan itu hanya diberikan oleh Roh Allah sendiri. Oke. Karena itu kalau ditanya tadi kan Nehemia sempat tanya langkah praktis apa? Doa. Harus doa dulu yang pertama. Iya. Kita betul-betul memohon supaya Tuhan itu memberikan kerinduan kepada kita sebagai para pelayan, pada jemaat itu untuk mau bertumbuh gitu. Oke. Sumbernya kan dari Tuhan sendiri. Dari Tuhan. Betul. Nah, kami juga ini jadi saling berbagi nih. Ya, Kami Pak. di, Ya, di GK Bogor juga kan sedang melakukan sama. Kita kerinduan kita kan kita jemaat kita nggak cuma lakukan hal-hal yang rutin gitu. Iya, betul. Tetapi kan kita mau bertumbuh jemaat kita gitu. Kalau cuma lakukan yang rutin ngapain gitu Iya, kan? Ngapain jadi pendeta ya Pak Amir? Betul. Jadi kita mau jemaat kita bertumbuh gitu. Iya, benar. Nah tahun pertama itu kami mulainya dengan ini kan kebetulan tadi saya bilang diberikan tanggung jawab sebagai ketua majelis per tahun lalu ya. Jadi Maret 2024. Nah Maret 2024 kan kami masih mewariskan program yang tahun lalunya ya. Yang lalu, gitu ya. Oke. Nah di 2025 ini kami canangkan tahun pertama ini adalah tahun doa. Tahun doa. Iya, jadi karena kita mau bangun kultur doa, begitu ya. Jadi bukan cuma doa yang sekedar rutinitas, yang mekanis. Kita mau doa yang hidup, yang dinamis. Juga kita ingin bangun kultur doa. Kultur doa itu maksudnya jemaat itu terbiasa saling doakan satu sama lain gitu loh. Iya, betul. Misalnya kan kalau kita lihat di kami gitu ya, ada misalnya jemaat suka hangout bareng, traveling bareng gitu kan. Ya tapi mereka kebanyakan sekedar ya traveling aja, sekedar hangout aja, makan aja, tapi ayo bangun kultur. Biasakan untuk share sambil makan siang misalnya apa yang aku bisa doain buat kamu gitu ya. Nah puji Tuhan itu kita bangun tuh di semua lini pelayanan, jadi termasuk di majelis jemaat. Kita juga share topik doa gitu ya, itu rutin dilakukan, ada yang secara online, ada yang secara offline gitu. Nah itu sedang kita bangun. Dan saya pikir kalau ngomongin pertumbuhan harus dimulai dengan doa dulu sih. Iya. Gitu ya. Doa. Dengan doa begitu langkah pertama. Ya langkah kedua mungkin membangun atmosfer ya. Atmosfer. Atmosfer artinya memang kita nih ada sebagai komunitas orang percaya bukan sekedar untuk kumpul-kumpul doang. Iya, betul. Nyanyi doang. Betul. Gitu. Tapi ya memang kita mau bertumbuh. Iya. Gitu kan. Mau bertumbuh gitu. Dan ya kalau ngomongin pertumbuhan kan kalau kata Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu juga harus kita ingat menurut saya gitu ya. Betul. Jadi saya sempat tuh tulis paper waktu buat penahbisan ya. Penahbisan berdebat, saya tulis paper dan saya bahas itu salah satunya tentang teologi pertumbuhan jemaat. Oke. Yang saya singgung adalah masalah kadang-kadang kita lupa bahwa pertumbuhan itu yang bisa kasih hanya Tuhan. Betul. Oke. Kita tuh nggak bisa menumbuhkan gereja kita tuh nggak bisa. Nggak bisa. Oh Betul. ya. Panggilan kita itu adalah menabur, menanam, menyiram. Oh ya. Tuhan yang berikan pertumbuhan. Sekarang pertanyaannya yang harus kita evaluasi, kalau kita mau menabur, menanam, menyiram dengan baik, kita harus kenali tanahnya. Betul. Tanahnya seperti apa nih? Kalau tanahnya kayak gini, nanamnya kayak gimana ya? Iya. Nyiramnya kayak gimana ya? Gitu. Naburnya pakai teknologi yang mana nih? Nah itu yang namanya strategi pelayanan. Strategi pelayanan. Betul. Jadi ada doa, harus menurut saya ya harus kita namanya planning ya pelayanan. Kita kenal jemaat yang kita layani, target
umat kita seperti apa, lalu ya bangun strategi pelayanan seperti apa, dan ya sudah fokus saja, setia, menanam, menabur, menyiram, pertumbuhan urusannya bos, Tuhan. bukan urusan kita. Jadi supaya kita juga jangan stres dengan itu ya. Iya loh Pak, kalau kita lihat contoh, salah satu nabi kesukaan saya di dalam Alkitab itu Nabi Yeremia. Yeremia. Oke. Kenapa saya sangat suka? Karena saya sangat bisa relate dengan Nabi Yeremia. Yeremia itu kan kurang lebih masa pelayanan 40 tahun. Bisa dibilang di akhir pelayanan gagal dia. Secara duniawi loh. Dalam tanda kutip ya. Kenapa gagal? Lah Israel kagak bertobat kan? Iya. Akhirnya mereka dibuang, bukan? Akhirnya mereka dibuang. Bisa dibilang jadi kalau dinilai begitu, dirapor secara manusiawi dari kacamata manusia, wah ini nabi gagal loh. Yeremia, lu khotbah-khotbah 40 tahun, ini Israel dibuang juga. Tapi saya pikir tidak seperti itu, makanya Betul. menurut saya dia adalah salah satu nabi yang sangat sukses. Oke. Karena definisi kesuksesan kita menurut hemat saya, apa yang Yesus bilang ya, kan waktu perumpamaan talenta misalnya, dia bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Oke. Setia dia. Yeremia sampai akhir hayatnya, walaupun dia frustrasi, dia juga saya lihat depresi gitu ya. Saya lihat juga beberapa kali berpikir, udahlah aku mati aja, terkutuklah hari kelahiranku. Itu kan berat sekali. Berat sekali. Betul. Tapi toh dia terus melakukan itu. Setia gitu sampai pada akhirnya. Dan itu luar biasa menurut saya. Seperti itulah kalau ngomongin pertumbuhan rohani. Apa namanya? Kita sebagai pelayan ya, menanam, menabur, menyiram ya seperti Yeremia. Oh, oke. Hasil bisa aja kita nggak lihat loh. Ya, Di masa betul, hidup kita. Di masa hidup kita betul. Mungkin kita nggak lihat, Bisa jadi. tapi kita nggak tahu. Iya. Rencana Tuhan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 11 tahun lagi. Saya teringat satu ilustrasi dari almarhum Ibu Rahmiati ya. Dosen saat yang baru almarhum. Saya dengar ilustrasi ini waktu saya masih mahasiswa S1 teknik di Bandung. oke. Saya dengar Ibu Rahmiati kasih ilustrasi yang menurut saya berkesan dan masih sampai ingat sampai sekarang saya. Ilustrasinya makan bapau, dia sempat cerita gini. Kalau saya makan satu bapau, belum kenyang. Makan bapau kedua, belum kenyang lagi. 3, 4, 10, udah kenyang nih. Ya udah selesai. Bisa nggak saya bilang begini, saya langsung makan bapau ke-10 aja deh, biar langsung kenyang? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada bapau pertama, bapau iya, kedua, betul. bapau ketiga, sampai ke 10, bapau 10 baru kenyang. Iya. Nah kadang-kadang dalam pelayanan, kita jadi bapau pertama nih. Oke. Ibaratnya hasil kita nggak lihat. Kadang-kadang kita jadi bapau kedua, kadang-kadang jadi bapau kelima. Paling enak memang jadi bapau ke-10. Iya. Iya. Karena kita langsung lihat. Untuk itu memang paling enak gitu ya dalam tanda kutip. Cuma ya di situ juga kan ada godaan ya, seolah-olah kayak wah ini Hasil saya. gitu. Padahal kan kita tahu itu Tuhan yang kasih kan. Betul. Oke. Kadang-kadang ya itu. Kita nggak tahu kita dipanggil jadi bapau keberapa nih gitu. Semasa hidup kita. Oke. Quote-nya setia gitu ya. Yang penting ya kita menanam, menabur, menyiram dengan setia, itu aja panggilan kita. Dan kita kalau menurut hemat saya, kita sukses ketika kita setia sampai akhirnya. Oke. Itulah kesuksesan kita sebagai pelayan. Oke. Betul. Betul. Ya, ini memang poin yang ketiga ini Pak yang kita buat, pertumbuhan rohani. Dalam pikiran kita begini, karena di dalam poin yang kedua, membangun komunitas yang saling mengasihi, yang saling peduli, itu poin yang kedua. Nah, bagaimana poin yang kedua ini bisa terjadi di dalam jemaat kalau jemaatnya tidak rela bertumbuh? Kan, rela bertumbuh itu seperti tadi firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, supaya mengalami perubahan. Ya, kita harus rela dirubah oleh Tuhan, karakter kita dirubah, Iya. sikap kita dirubah. Karena bagaimana kita bisa membangun satu komunitas yang saling mengasihi, saling peduli, sehingga komunitas yang sangat kuat kalau di dalamnya masih tetap punya sikap membohongi. Betul ya? Iya. Sikap iri yang terus dipelihara. Oleh karena itu nomor 3 ini ya kita harus bertumbuh. Pertumbuhan itu unlimited sampai Betul. ya kan? Seumur hidup. Seumur hidup gitu. Betul. Setuju Pak. Itu kira-kira. Iya. Nah mungkin juga kalau ngomongin pertumbuhan ini kali ya Pak Amir,
proses tiap orang tuh beda-beda ya. Beda-beda, betul. Gitu. Kita nggak bisa nyamain juga. Ya, Artinya, betul. saya dulu begini nih proses bertumbuhnya. Kamu harus begitu. Kamu belum tentu gitu ya. Mungkin maksudnya begini, misalnya tadi Pak Amir ngomong misalnya apa, iri hati atau berbohong. Ada orang mungkin yang cepat banget tuh. Sebulan 2 bulan istilahnya udah berhenti bertobat lah istilahnya. Mungkin ada orang yang butuh waktunya setahun, bisa jadi juga. Bisa jadi. Ya. Cuma kan tentunya yang kita harapkan kita melihat ada keseriusan Oke, perjuangannya perjuangannya, ya, gitu, bahwa betul. oh ada kesungguhan hati nih kita mau berubah. Itu penting. Ya menurut saya sih kalau Pak Amir bilang ada poin 2, poin ketiga dari visi GK Bandung itu saling berkelindan sih Pak ya. Betul, Gitu ya. Dan mungkin ujung-ujungnya akhirnya butuh keteladanan dari pemimpin. Pada akhirnya begitu mungkin Betul, ya. Artinya iya, kan bagaimana sih menghadirkan komunitas yang saling mengasihi itu tadi. Kasih itu kan kadang-kadang kasih itu kan juga kadang-kadang bisa tegas, bisa keras. Betul, Kadang-kadang kita mungkin istilahnya seperti tarik ulur lah ya. Gitu. Kadang Itu sih. kadang tarik, kadang ulur ya. Oke, baik Pak. Tadi saya juga tertarik dengan kesetiaan Bapak dalam kita sekarang juga lagi bahas tentang kesetiaan pelayanan. Gimana cara Bapak tetap konsisten dan setia dengan pelayanan yang sedang Bapak kerjakan? Apalagi kalau tadi Bapak jelaskan ada begitu banyak pelayanan yang Bapak kerjakan. Apakah Bapak pernah mengalami yang dialami oleh Yeremia sendiri? Pernah, makanya saya suka Yeremia. Oke. Ya pernah. Saya pernah secara terbuka ke jemaat kami. Saya tahun ini baru 14 tahun di Gereja Kristus Bogor. Dan di dalam kurun 14 tahun itu sudah 4 kali saya memundur. Gitu. 4 kali yang saya ingat, dan yang terbesar itu tahun 2017 lah ya, sebelum ditahbis itu. Kalau dibilang kuncinya apa, saya juga nggak tahu kuncinya apa ya. Yang pasti sebagai pelayan, yang saya lihat sangat penting adalah memiliki waktu teduh yang teratur setiap hari. Itu dia. Saya nggak akan itu bosan itu ngomong gitu loh. Iya, itu. Ke diri saya sendiri, juga termasuk kepada para Bagi pemimpin. pada jemaat, betul. Saya cuma ngomong itu aja. Tiap hari waktu teduh, waktu doa sendiri bersama Tuhan gitu ya. Waktu merenungkan firman Tuhan. Disitulah kita terus connected ya. Betul. Kita kan bergulat juga di situ ya. Kadang-kadang kita ngerasa aduh Tuhan capek ya. Aduh kadang-kadang kayaknya kok saya di sini ada gunanya nggak ya? Saya di sini ada hasilnya nggak ya? Gitu. Itu kita kan bergulat. Gereja gede lo itu. Apalagi kita. Kita kan bergulat ya Pak ya. Nah coba memang kalau dibilang apa rahasianya, pada akhirnya Tuhan sendiri sih yang memberikan kekuatan dan petunjuk. Saya di 4 kali itu, di 4-4-nya itu yang meneguhkan saya sendiri ya Tuhan sendiri. Iya. Dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang aneh lah begitu. Contoh misalnya cara yang aneh, saya lagi bergumul mau give up gitu ya, mau nyerah, tiba-tiba ada WhatsApp masuk dari nomor yang tidak dikenal. Artinya saya memang nggak pernah komunikasi sama jemaat ini. Iya. Pak Andreas semangat terus ya, saya terus doakan. Mohon maaf, ini siapa ya? Saya tanya gitu kan. Ya saya kalau begitu juga kan cerita paling ke istri ya Pak ya. Iya, Kita nggak cerita ke siapa-siapa lagi, cerita ke istri. Tapi tiba-tiba masuk. Nah saya meyakini manusia boleh lihat itu sebagai kebetulan. Tapi buat saya itu kebetulan yang memang Tuhan izinkan untuk, dan Tuhan saya meyakini Tuhan itu bicara dengan banyak cara. Betul. Dari khotbah, dari firman, dari mungkin komentar orang, dari macam-macam, termasuk dari WhatsApp ini. Nah, waktu itu saya merasa itu Tuhan bicara kuat sekali sama saya. Enggak, kamu harus stay. Kamu terus maju di sini. Jadi itulah saya stay begitu. Luar biasa. Mantap. Ya. Ini jadi Pasti kamu ditolong ya. Iya pasti. Iya. Saya juga share aja ya sedikit ya. Saya sebelum akhirnya menerima tahbisan pendeta, saya itu bukan orang yang mengejar jabatan gerejawi pendeta. Jadi mungkin rekan-rekan yang ikuti saya tahu, beberapa bilang, oh lama amat prosesnya di Gereja Kristus Bogor gitu ya. Saya ditahbiskan tahun 2021. Saya pelayanan dari 2011, 10 tahun. Lama amat, itu majelisnya rese ya katanya. GK Bogor ya.
Saya sempat sampaikan secara terbuka juga ke jemaat kami lewat khotbah. Tidak. Majelis Jemaat GK Bogor tuh bahkan ingin buru-buru menghabiskan saya. Tapi saya sendiri yang bergumul, Pak. Oh, Saya sendiri yang bergumul. Kenapa bergumul? Saya waktu itu bergumul begini. Gereja kan katanya garam dan terang dunia. betul. Oke. Artinya memang harus kehadirannya dirasakan di tengah dunia dong. Tapi kok di gereja rasanya kok puter-puter pasca Natal, pasca Natal. Jadi kayak repetitif keulang. Puluhan juta, ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta misalnya gitu ya. Oke. Udah gitu kalau pasca Natal berantem. Ai, Berantemnya urusan apa? Urusan dekorasi, dekorasi, konsep. urusan konsumsi, urusan wah, menurut saya kayaknya menyedihkan sekali gitu ya. Iya, iya. Jadi saya bergulat sekali di situ. Saya bilang Tuhan kayaknya saya nggak lanjut deh. Saya waktu itu mau terjun ke politik, Pak. Karena menurut saya kayaknya kalau mau jadi garam dan terang dunia harus terjun ke dunia politik dalam benak saya. Oke. Kebetulan memang saya rohaniwan di bidang tanggung jawabnya kan bidang misi dan eksternal. Saya jadi banyak tuh ke istilahnya ke masyarakat, ke warga gereja di belakang saya rutin belusukan dan relasi. Saya kenal dengan RT, RW, lurah, anggota dewan, camat, saya kenal tuh memang. Jadi mungkin itu juga ada apa ya semacam kayaknya harusnya ke sini nih gitu. Tapi itu lewat pergumulan Tuhan teguhkan lagi sekali lagi gitu bahwa enggak. Kamu harus di dalam. Kalau kamu keluar tidak ada yang menyuarakan dari dalam. Pentingnya keterlibatan orang Kristen di tengah-tengah dunia. Jadi jangan ngubek-ngubek doang di dalam nih gereja itu, tapi betul-betul harus jadi terang terang. Gitu. Betul. Kira-kira gitulah. Luar biasa. Ya. Mantap. Ini apa podcast kali ini menguatkan saya, Pak. betul. Maksudnya lagi mau nyerah atau gimana? Cuman kali ini aja mau. Juga ya, sebelum-sebelumnya juga ya. Tapi ya apa namanya? Ini menjadi apa ya? Penyemangat. Dan juga pemikiran. Ternyata pendeta sekelas senior aja punya pemikiran yang sebenarnya bisa jadi sama dengan saya gitu. Dan di gereja yang hebat, besar gitu. Betul. Di gereja yang besar ternyata punya pergumulan yang seperti itu. Sama kurang lebih dengan yang apa namanya saya rasakan begitu ya. Ya puji Tuhan. Cuma beda ukuran aja kok. Pergumulannya sama, Pak. Pergumulannya sama ya. Saya harus akui Ukurannya aja beda. Sama, pergumulannya sama. Oke. Iya betul. Itu sebabnya Pak, saya juga diyakinkan oleh Tuhan ya dalam pelayanan. Seperti yang Bapak bilang tadi. Natal begini, Paskah begini, gini. Makanya saya dapat inspirasi living in God's planning. Sebetulnya sama dengan dari sinode kita juga kan, satu bawah satu. Living in God's planning. Harus ada yang harus kita capai. Ya kan? Seperti Bapak bilang tadi, belum tentu kita capai itu dalam hidup kita. Tapi paling sedikit kita sudah bawa gerbong ini ke arah tujuan. Iya kan? Betul. Begitu. Nah, Dan buah dari apa namanya upaya gereja dalam membentuk atau menumbuhkan pertumbuhan rohani adalah jemaat pada akhirnya didorong untuk membaca Alkitab selama 1 tahun. Dan inilah maksud kenapa merchandise dari namanya setelah baca setahun dapat ini. Nah, ini kita buat Pak dalam membaca Alkitab dalam setahun. Ya, selesai dalam setahun. Karena dalam pikiran kita gitu ya. Bagaimana caranya membawa jemaat untuk mencapai living in God's planning? Ya kan? Nah, gimana? Harus ada toolsnya dong, jangan cuman itu aja doang gitu awang-awang kan. Di awang-awang harus ada tools. Nah, itu sebabnya di poin yang pertama kita tekankan ya. Ayo jemaat, kamu harus mengalami lahir baru. Ya, terimalah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu awal, tetapi ada tetapinya. Yang terkadang kan berhenti di situ. Wah, yang penting aku udah masuk surga. Kan gitu. Lahir baru. Saya bilang, enggak dong, kamu masih di dunia. Ya, kita harus masih menghadapi hidup ini. Karena itu bagaimana caranya kita menjalaninya?
Bergaul akrablah dengan Tuhan. Oke. Ya kan? Baca Alkitab dengan teratur. Ya, saat teduhlah dengan teratur seperti pengalaman Bapak. Berdoa secara khusus kepada Tuhan. Jangan buat itu sebagai ritual doang, Ya, betul. tapi berdoa dengan hati Iya, iya. kepada Tuhan seperti pengalaman Bapak. Ini semakin dikuatkan kita ya dengan pengalaman bahwa ya harus kita lakukan gitu loh, Pak. Iya, betul. Iya. Iya. Betul. Ya, bersyukur tadi Pak Pak Andreas. Pak Andreas sudah memaparkan poin yang ketiga dari Living in God's Planning adalah kita sebagai jemaat harus bertumbuh secara rohani dengan cara apa? Berdoa. Dan doa ini adalah obor atau daya bagi kita juga sebagai pelayan Tuhan untuk dikuatkan dalam Betul. pelayanan begitu ya. Tadi saya menangkapnya dalam diskusi kita pada hari ini seperti itu. Dan mungkin Bapak bisa sampaikan juga, bisa nggak Bapak kasih pesan juga untuk anak-anak muda kan supaya pesan doa ini bukan hanya sembarang berucap aja gitu, karena masih banyak anak-anak muda yang menyepelekan kuasa doa dalam hidupnya secara pribadi gitu. Mungkin saja yang nggak penting berdoa lah, yang penting saya kerja dulu aja, atau ya mengingatkan bahwa anak-anak muda itu perlu berdoa dalam hidupnya supaya ya imannya pun pada akhirnya mengalami pertumbuhan rohani yang baik, dan ya kita sebagai rohaniawan pada akhirnya ya bisa melihat adanya perubahan dalam hidup anak-anak muda. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Ada pesan khusus nggak untuk anak-anak muda nih? Wah, kalau pesan atau nasihat sih kayaknya enggak ya. Karena begini, kenapa enggak? Kayaknya hampir semua orang-orang muda Kristen itu tahu doa itu penting. Tahu ya. Tahu. Hanya tahu ya. Oke. Tapi seringkali jarak terjauh itu adalah antara pikiran dan hati, bukan? Ya betul. Ya, kadang-kadang apa ya, orang harus mengalami dulu Iya. masa krisis dalam hidup gitu ya. Baru tuh seperti mata rohani terbuka. Gitu. Oh, ternyata iya ya, begini ya gitu. Jadi mungkin sekali lagi kalau saya lebih melihat lebih perlu kayaknya keteladanan kali ya. Keteladanan Dari orang-orang mungkin yang lebih senior. Gitu ya, melihat kehidupannya sejalan juga antara kehidupan di gereja dengan sikap, perbuatan. Itu juga sebenarnya akan jadi daya tarik buat anak-anak muda sebenarnya. Kalau ngomongin otentisitas kan, anak-anak muda Gen Z misalnya, itu kan sangat penting buat Gen Z itu yang namanya otentisitas. Orang itu tidak berpura-pura. Betul. Dalam mengikut Tuhan juga seperti itu. Gitu. Jadi anak-anak muda pasti sangat jengkel, muak ketika melihat misalnya orang di gereja misalnya bisa haleluya, puji Tuhan, dan segala macam. Tapi dalam kesehariannya kasar, nggak jujur, nyakitin orang, nipu. Wah, itu udah pasti hal seperti itu akan membuat anak muda meninggalkan gereja. Iya, gitu. Betul. Gitu kan. Jadi ya itu sih. Oke. Wow. Puji nama Tuhan. Keteladanan. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Pak Pendeta Andreas kan bahwa doa, tetapi doa yang diteladankan. Gitu kan. Mulai dari pemimpin dulu pasti ya. Sebagai pendeta, penatua yang harus mulai dulu sih. Doakan supaya jemaat punya kerinduan bertumbuh gitu kan. Anak-anak muda betul-betul bisa menghayati pentingnya doa. Harus kita yang mulai dulu sih. Betul. Oke, luar biasa Pak bincang kita hari ini. Puji Tuhan. Boleh hadir dan juga kita berbincang-bincang tentang kebenaran firman Tuhan yang hari ini bisa kita dapatkan. Bagaimana Pak Kevin? Apakah cukup ya? Mantap. Iya, ini puji Tuhan. Jangan sampai di skip kan videonya? Iya, jangan sampai di skip karena ini pembicaranya daging semua. Wih, anak muda daging semua. Oke. Ya. Baik Pak Andreas, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di sini di podcast With God ini. Kalau nanti apakah Gereja Kristus Bandung juga
Gereja Kristus Bogor juga pengen bikin kayak begini, mungkin nanti bisa calling juga Pak. Oh, Soalnya Petamburan kemarin bilangnya ada. oh ada mereka. Iya, Tapi podcast. sudah lama Tapi sudah lama tidak mati. jadi. Oh, paham. Mungkin kalau memang anak pemudanya ada yang suka ngobrol juga, ada yang pengen diskusi tentang kebenaran firman Tuhan, kan kita bisa kolaborasi bareng. Iya. Menurut saya sih asik sih Ini harusnya memang ini naiknya ke Senode nih. Iya, asik ini. Iya, karena dengan begini kan ini sebetulnya marketing kita nih Gereja Kristus ini, sinode kita. Ditonton orang, oh iya ya. Iya, apalagi seperti nasihat Pak Andreas kan, kalau supaya anak muda jangan tinggalkan gereja, harus ada contoh. Pemimpinnya harus jadi contoh gitu kan. Itu menarik buat anak sekali. muda itu kan. Iya. Bagaimana anak muda melihat pemimpin yang ideal misalnya. Sehingga mereka stay di gereja, betul. Bahkan melayani, kan gitu. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi Pak. Ini sungguh bincang-bincang yang sangat memberkati. Kita berikan aplaus dulu untuk podcast kita hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah berbincang satu dengan yang lain. Terima kasih untuk bintang tamu kita Pak Andreas boleh bersama-sama dengan kita, dan terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang boleh bersama-sama dengan kita juga menyaksikan podcast With God ini. Kiranya kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya rindu juga kita sekalian boleh bersama-sama saling menguatkan di dalam doa. Mungkin kita bisa menutup persekutuan doa kita, persekutuan komsel kita ini, podcast kita. Jadi komsel kan gara-gara ada komsel nih. Jadi saya ingat komsel di dalam doa, mungkin bisa minta kesediaan Pak Andreas boleh berdoa. Ya, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk perbincangan kami saat ini, untuk bisa bertukar pikiran bagaimana kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani dengan lebih baik, lebih setia lagi di ladang-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menopang kami, menguatkan kami, memberikan kami kuasa, ketekunan, hikmat, kesabaran, dan kasih untuk terus menjadi penanam-penanam, penabur-penabur, penyiram-penyiram yang setia sampai Tuhan memanggil kami pulang. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa di perjumpaan podcast kita yang akan datang. Sampai jumpa. Shalom.